Perkenalkan, nama saya Nicholas Paul Hendrino Putra Wangke. Saya dari Prodi Informatika ingin menjelaskan tentang Smart City. Studi ini bertujuan untuk mengkaji penerapan teknologi kota pintar di daerah perkotaan dan dampaknya terhadap pengelolaan kota dan kesejahteraan warga. Pendekatan studi kasus digunakan untuk menganalisis penerapan teknologi kota pintar di 3 kota seluruh dunia. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pejabat kota dan warga, serta kajian literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penerapan teknologi kota pintar telah meningkatkan pengelolaan kota dan meningkatkan efisiensi, ada juga tantangan seperti masalah privasi dan kurang standarisasi. Studi ini menyorotkan perlunya perencanaan kolaborasi yang cermat antara pejabat kota, perusahaan swasta, dan warga negara dalam penerapan teknologi kota pintar untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutannya. Bab 1. Pendahuluan. Dalam beberapa tahun terakhir, perencanaan pembangunan kota memberikan banyak perhatian pada aspek lingkungan dan keberlanjutan. Bila sebelumnya lebih terfokus pada pembangunan fisik, kemudian dimensi ekonomi dan sosial, maka kini dimensi lingkungan dan keberlanjutan menjadi perhatian utama. Upaya menunjukkan keberlanjutan pembangunan dilakukan pada sejumlah permasalahan global, antara lain keanekaragaman hayati yang kini telah banyak berkurang. Semakin banyak limbah yang berbahaya yang dihasilkan. Terjadinya perubahan iklim, pemanasan global akibat efek rumah kaca. Permasalahan lingkungan global akibat pengundulan hutan tropis, punahnya masyarakat tradisional, kepunahan dari sumber daya alam, ledakan jumlah penduduk, dan pembangunan yang tidak memperhatikan asas lingkungan dan sebagainya. B. Rumusan masalah. Apa yang dimaksud dengan Smart City? Bagaimana konsep Green City sebagai konsep dari Smart City? Bagaimana peran keanekaragaman hayati dalam mewujudkan Smart City? Apa faktor-faktor yang mempengaruhi terwujudnya Smart City? C. Tujuan. Menjelaskan pengertian dari konsep Smart City, mendeskripsikan konsep Green City, mendeskripsikan pengaruh keanekaragaman hayati dalam Smart City, menjelaskan faktor yang mempengaruhi terwujudnya Smart City. Bab 2. Pembahasan. Perencanaan Smart City adalah global sebagai respon konseptual dan praktis terhadap berbagai krisis perkotaan di dunia yang semakin mengkhawatirkan untuk mengembalikan hubungan antara manusia, ruang binaan, dan ruang alami yang lebih harmonis, sehingga tidak saling menyakiti. Melalui Smart City, tujuan-tujuan pembangunan perkotaan berkelanjutan dapat dicapai secara sistematik dan bertahan dengan perspektif jangka panjang. Asumsi dasar yang digunakan sehingga pemikiran mengenai Smart City layak untuk dikedepankan menyangkut hal-hal berikut. Kota-kota Indonesia perlu secara cermat mengatasi perusahaan ledakan penduduk perkota akibat urbanisasi yang brutal. Tidak tertahankan apabila kita berharap bahwa kota-kota tersebut dapat menjadi layak huni di masa depan. Salah satunya adalah dengan pengendalian jumlah penduduk dan distribusinya, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Krisis perkotaan dapat kita hindari sebagai yang terjadi di kota-kota besar dan metropolitan yang telah mengalami obsesitas perkotaan. Apabila kita mampu menangani perkembangan kota-kota kecil dan menangani secara baik, antara lain dengan penyediaan ruang terbuka hijau, pengembangan jalur sepeda dan pedestrian, pengembangan kota kompak, dan pengendalian penjalaran kawasan pinggiran. Konsep Smart City. 1.
Sebuah kota berkinerja baik dan berpandangan ke dalam ekonomi, penduduk, pemerintahan, mobilitas, lingkungan hidup. 2. Sebuah kota yang mengontrol dan mengintegrasi semua infrastruktur termaksud jalan, jembatan, terowongan, rel, kereta bawah tanah, bandara, pelabuhan, komunikasi air, listrik, dan pengelolaan gedung. Dengan begitu dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya serta merencanakan pencegahan kegiatan pemeliharaan dan keamanan dipercayakan kepada penduduknya. 3. Smart City dapat menghubungkan infrastruktur fisik, infrastruktur IT, infrastruktur sosial, bisnis infrastruktur untuk meningkatkan kecerdasan kota. 4. Smart City membuat kota lebih efisien dan layak dihuni. 5. Penggunaan smart computing untuk membuat smart city dan fasilitasnya meliputi pendidikan, kesehatan, keselamatan umum, transportasi yang lebih cerdas, saling berhubungan dan efisien. Konsep kota hijau sebagai smart city. Kota hijau atau bisa disebut Green City dikenal sebagai kota ekologis. Kota yang secara ekologis juga dapat dikatakan kota yang sehat. Artinya ada keseimbangan antara pembangunan dan perkembangan kota dengan kelestarian lingkungan. Kota sehat juga merupakan suatu kondisi dari suatu kota yang aman, nyaman, bersih, dan sehat untuk dihuni penduduknya, dengan mengoptimalkan potensi sosial ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan forum masyarakat, difasilitasi oleh sektor terkait dan sinkron dengan perencanaan kota. Untuk dapat mewujudkannya diperlukan usaha dari setiap individu, anggota masyarakat, dan semua pihak terkait. Kriteria konsep Green City. 1. Pembangunan kota harus sesuai peraturan undang-undang yang berlaku seperti Undang-Undang 24 2007. Penanggulangan berencana kota hijau harus menjadi kota waspada bencana. Undang-Undang 26 2007. Penataan ruang Undang-Undang Nomor 32 2009. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan lain-lain. 2. Konsep Zero Waste. Dalam kurung pengelolaan sampah terpadu, tidak ada yang terbuang. Yang ketiga, konsep Zero Runoff. Semua air harus bisa diserapkan kembali ke dalam tanah. Konsep ekodranisme. 4. Infrastruktur hijau. Tersedia jalan pejalan kaki dan jalur sepeda. 5. Transportasi hijau. Penggunaan transportasi massal ramah lingkungan berbahan bakar terbarukan mendorong penggunaan transportasi bukan kendaraan bermotor, berjalan kaki, bersepeda, delman, dongkar, andong, dan becak. 6. Ruang terbuka hijau seluas 30% dari luas kota, RTH publik 20%, RTH privat 10%. 7. Bangunan hijau. C. Peran keanekaragaman hayati dalam mewujudkan Smart City. Dalam beberapa tahun terakhir, perencanaan pembangunan kota memberi banyak perhatian pada aspek lingkungan dan keberlanjutan. Bila sebelumnya lebih terfokus pada pembangunan fisik, kemudian dimensi ekonomi dan sosial, maka kini dimensi lingkungan yang berkelanjutan menjadi perhatian utama. Pembangunan kota berkelanjutan meliputi 3 agenda utama, yaitu agenda ekonomi, agenda sosial budaya, dan agenda lingkungan. Ketiga agenda tersebut perlu terpadukan agar memperoleh pendekatan holistik dengan ketiga agenda tersebut. Upaya
menunjukkan keberlanjutan pembangunan dihadapkan pada sejumlah permasalahan global, antara lain keanekaragaman hayati yang kini telah banyak berkurang akibat kegiatan-kegiatan manusia, semakin banyak limbah berbahaya yang dihasilkan, terjadinya perubahan iklim, pemanasan global akibat efek rumah kaca atau greenhouse effect, permasalahan-permasalahan lingkungan global akibat pengunduran hutan tropis atau deforestation, punahnya masyarakat tradisional atau indigenous people, kepunahan depletion dari sumber daya alam, ledakan jumlah penduduk, dan pembangunan yang tidak memperhatikan asas lingkungan dan sebagainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi terwujudnya Smart City. Banyak faktor yang membuat Smart City ini menjadi sukses di beberapa negara berkembang. Setelah inisiatif yang membuat Smart City ini berhasil, faktor lain yaitu manajemen dan organisasi, teknologi, pemerintahan, kebijakan, masyarakat, ekonomi, infrastruktur, dan lingkungan. Pengertiannya, manajemen dan organisasi. Suatu organisasi harus memiliki manajemen yang terstruktur agar organisasi tersebut berjalan baik, seimbang, dan lancar. Dalam hal ini, faktor organisasi dan manajemen merupakan faktor yang menentukan kemajuan terciptanya Smart City. Karena manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. 2. Teknologi. Sebuah Smart City sangat bergantung pada smart computing. Smart computing mengacu pada generasi baru hardware, software, dan jaringan teknologi yang menyediakan sistem IT yang real-time. Dengan analisis yang baik dan secara mendalam dapat membantu penduduk membuat keputusan yang lebih pintar yang diiringi dengan tindakan yang dapat mengoptimalkan proses bisnis. Ketiga, pemerintahan. Beberapa kota di negara berkembang sudah memulai proyek pembangunan Smart City yang inisiatif. Proyek ini disebut inisiatif Smart City untuk melayani warga dan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan demikian, beberapa kota telah merasakan peningkatan kebutuhan pemerintahan untuk mengelola proyek. Keempat, kebijakan. Perpindahan dari sebuah kota biasanya menjadi Smart City memerlukan interaksi komponen teknologi dengan politik dan kelembagaan. Komponen politik mewakili berbagai elemen dan tekanan eksternal, seperti kebijakan politik yang mungkin mempengaruhi ide dari pembuatan Smart City. Yang kelima, masyarakat merupakan bagian penting dari terciptanya Smart City, karena dengan demikian kebiasaan-kebiasaan yang dulu mulai ditinggalkan. Proyek Smart City berdampak pada kualitas hidup warga dengan tujuan menjadikan sebuah kota yang menjadi lebih efisien. Yang keenam, ekonomi. Faktor ekonomi merupakan pendorongan utama Smart City. Sebuah kota dengan daya saing ekonomi tinggi dianggap memiliki salah satu sifat Smart City. Faktor ekonomi termasuk salah satu daya saing inovasi, kewirausahaan, dan produktivitas dari kota tersebut. Infrastruktur. Infrastruktur memegang peranan penting dalam membuat Smart City, karena Smart City dibangun berdasarkan infrastruktur ICT seperti Wi-Fi dan hotspot. Pembangunan infrastruktur ICT merupakan hal yang berdasar dalam melakukan pembangunan Smart City. Pembangunan infrastruktur tergantung pada beberapa faktor yang terkait untuk kinerja dan ketersediaannya. 8. Lingkungan. Faktor lingkungan dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi kemajuan Smart City, karena nantinya lingkungan sebuah kota menggunakan teknologi dalam menjalani kelangsungan hidup masyarakatnya. Bab 3 penutup. Kesimpulannya, Smart City adalah sebuah impian dari hampir semua negara di dunia. Dengan Smart City, berbagai macam data
dan informasi yang berada di setiap sudut kota dan dikumpulkan melalui sensor yang terpasang di setiap sudut kota dan dianalisis dengan aplikasi cerdas. Kota hijau atau bisa disebut Green City dikenal sebagai kota ekologis. Kota yang secara ekologis juga dapat dikatakan kota sehat. Artinya ada keseimbangan antara pembangunan dan perkembangan kota dengan kelestarian lingkungan. Banyak faktor yang membuat Smart City ini menjadi sukses di beberapa negara berkembang. Selain inisiatif yang membuat Smart City ini berhasil, faktor lain yaitu manajemen dan organisasi, teknologi, pemerintahan, kebijakan masyarakat, ekonomi, infrastruktur, dan lingkungan. Saran, pengembangan Smart City sudah seharusnya dilaksanakan di kota-kota seluruh Indonesia, khususnya ibu kota provinsi. Sebab, dengan Smart City dapat diwujudkan kota yang penuh dengan kemajuan teknologi, kemajuan ekonomi, sosial politik, serta mampu menjadikan kota yang hijau sehat gunanya terwujudkan kesejahteraan masyarakat. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih.